Anybody home? Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang pertama kali kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jika kamu menyukai videoku ini, silakan untuk tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Karena ketika aku membuat video, jiwamu akan berguncang-guncang. Jiwamu akan mencari diriku. Oke, terima kasih sudah kembali bersamaku. And anyway, aku berharap kita semua sehat dan bahagia, ya. Hari ini aku akan mencoba untuk membaca, ya, sebuah situasi atau sebuah emosi dari perjalanan cintanya Bapak Yosep dan almarhumah Ibu Tuti. Jadi sebelum aku tadi melihat kartu ini, aku sudah terlebih dahulu untuk berdoa, untuk meminta izin kepada beliau agar diizinkan untuk melihat kartu ini, ya. Jadi sekali lagi kita harus membiasakan diri, ya, untuk selalu izin, ya, izin. Kita tahu, ya, di kasus Subang ini bahwa pelakunya aja belum ketemu, alias masalah ini masih abu-abu, ya. Pun Ibu almarhumah Tuti sudah berada di pangkuan ilahi, ya. Tapi meski begitu, aku pun nggak mau secara yang tanpa izin aku membuka kartu dan tanpa izin aku intinya aku memerlukan izin beliau seperti itu, ya. Nah, bagaimana izin itu? Tentunya melalui sebuah doa, itu aja kok, ya. Well, pasti kamu penasaran kan? Oke, sebelum aku melanjutkan, ada baiknya kamu pastikan deh kamu itu subscribe kayak gitu, ya, dan aktifkan tanda lonceng gitu loh. Jadi aku tuh dapat pemberitahuan dari Bang YouTube gitu kan, katanya begini, Madam Suki itu loh, ternyata dari orang-orang yang sudah melihat video kamu itu sepertinya diduga ada 9 juta orang yang tidak mau subscribe gitu loh. Terus aku kan berpikir, loh, kok 9 juta sih? Lihat aja tuh, padahal kan aku cuma punya 4.000 subscriber, something like that. And then kemudian pas yang lihat cuman ya paling 7.000 atau 16.000 atau 40.000, something like that, ya. Atau mungkin cuma kalau video-video bukan Subang, ya, itu cuma penontonnya paling cuma ada 100.000 seperti itu. Oh, bukan, 100 orang maksudnya. Salah. Ternyata memang aku salah, ya. Aku salah mendengar karena aku pikir 9 juta, ternyata hanya mereka itu 90% tidak mau subscribe. Kenapa sih? Subscribe itu gratis loh, ya kan? Nah, kalian udah dibuatkan video kayak gini, ya kan? Waktu kalian tidak terbuang, ya kan? Kalian gak sibuk-sibuk gulung-gulung kabel gitu kan? Nah, kalian juga gak sibuk-sibuk untuk berdandan heboh seperti ini, ya kan? Jadi kenapa? Coba alasannya apa? Kalian gak mau subscribe? Oke, anyway, aku mau melanjutkan, ya. Subscribe gak subscribe itu terserah aja lah, ya. Nanti juga kalian juga kepo-kepo untuk udah subscribe aja daripada nanti ketinggalan. Iya, kamu kalau ketinggalan videonya gimana? Kan sedih juga nantinya. Anyway, aku melihat hubungan Bapak Yosep dan Ibu Tuti ini, almarhumah Ibu Tuti ini adalah energi yang aku baca di sini adalah hubungan yang menghabiskan energi, ya, di sini.
Jadi energinya adalah exhaustion. Ya. Exhaustion tahu ya. Jadi kayak misalkan orang yang habis lari tuh, lari ya. Lari sekencang-kencangnya. Kemudian dia berhenti dan pengen banget untuk minum ya. Dikasih berapapun air itu tetap aja haus ya. Itu namanya exhaustion. Jadi ini adalah hubungan yang memang benar-benar capek ya. Capek banget. Dari siapa? Nanti kita telusuri ya. Jadi memang hubungan ini sudah sangat capek. Capek banget ya. Berarti benar kan? Video yang aku buat pada waktu itu yang apa kabar Mimin itu kan? Di situ aku melihat bahwa sosok bapak ini adalah sosok yang mencintai istrinya. Tapi di video itu aku kan bertanya, perempuan yang mana? Karena beliau punya perempuan 2. Nah, kamu mau tahu berapa besar cinta Bapak Yosep kepada almarhumah Ibu Tuti? Besar sekali. Beliau sangat mencintai almarhumah Tuti. Ya, Ibu Tuti maksud aku, maaf. Jadi Bapak Yosep ini sangat mencintai almarhumah Ibu Tuti. Dan beliau juga setia sama Ibu Tuti. Ya. Namun, ini kita masuk ke telling story ya. Jadi kalau kita masuk ke telling story itu adalah seseorang yang berusaha membuat sebuah cerita yang nggak buru-buru ya. Jadi kalau kalian maunya buru-buru, yang cepet-cepet, kayaknya bukan di sini ya. Mungkin bisa ke tetangga aja, tinggal tekan, ya kan? Dan terima kasih yang sudah bersama dengan aku dan masih setia dengan aku. Ya, terima kasih ya buat komen-komen kalian ya. Dan terima kasih juga buat info-info yang kalian tulis, yang apa aja itu infonya. Aku sangat hargai banget ya. Yang itu rumahnya bukan ini, tetapi rumahnya itu masih sepi kok gitu, ya kan? Namanya juga pembaca energi atau emosi di sini nggak perfect, nggak bisa 100% untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana. Jadi I mean like that, aku sangat appreciate banget dan terima kasih banget buat kalian yang udah sempetin waktu untuk komentar, which is itu aku belum bisa untuk membalasnya satu persatu ataupun mungkin belum sempat untuk membacanya ya. Thank you so much. Nah, masuk lagi ke sini. Jadi Bapak Joseph ini sangat mencintai almarhumah Ibu Tuti. Ya. Dan setia. Tapi maaf sekali karena di kartu ini menjelaskan bahwa hubungan itu sudah tidak harmonis. Hubungan itu sudah ada tembok, sudah ada penghalang. Ini penghalang. Ya. Jadi hubungan itu sudah terhalang. Oleh apa? Oleh seseorang atau kehadiran seseorang yang hadir dalam kehidupan mereka. Ya, oke. Karena experience itu atau karena pengalaman itu atau di sini Bapak Joseph sudah mengambil satu keputusan bahwa beliau menikah sirih atau apapun lah itu ya, menikah sirih, intinya kan membuat satu keputusan ya, mengambil wanita lain untuk masuk di dalam kehidupannya, ya kan? Nah, mungkin itu dikasiri ya. Di sini ada experience dari Ibu almarhum Tuti ya. Experience ini sungguh menyakiti beliau. Ya. Di sini yang aku tangkap energinya adalah cemburu. Ya. Jadi beliau ini Ibu almarhumah Tuti ini kerap kali cemburu. Hatinya sering pedih, sakit, sering banget menangis beliau, ya, dari hubungan yang membuat capek ini, ya. Semakin kesininya, semakin lama perasaan itu sedikit demi sedikit beliau bisa netralisir gitu loh, karena mungkin menyadari kalau ya mungkin kehidupan itu nggak harus seperti ini,
nggak harus seperti itu. Jadi aku lihat Bu Tuti ini, almarhum ini orangnya sabar memang ya. Dilihat dari matanya kita tahu ya. Karena mata adalah jendela hati. Ya, setuju? Nah, jadi Ibu almarhum Tuti ini orangnya sabar, nerimo. Nah, ini kartunya. Beliau ini nerimo. Lebih banyak nerimo. Ya, meskipun beliau ini banyak sekali memendam sementara. Emosinya banyak, emosi yang tersakiti itu banyak dipendam oleh beliau. Barangkali yang tahu semuanya ya memang hanya anak-anak beliau, ya. Di sini aku melihat bahwa usaha dari Bapak Yosef, beliau tidak mau bercerai. Nah, berarti benar kan? Kartu yang pernah aku buka atau dari video yang waktu itu, aku mengatakan bahwa Bapak Joseph ini masih mencintai istrinya. Itu kenapa tidak dicerai. Ya, nah ternyata setelah aku telusuri masuk ke dalam cerita mereka ini, ada usaha dari Bapak Yosef, usaha untuk tidak mau bercerai, untuk tidak mau berpisah, karena cinta beliau sangat kuat. Oke, aku sudah intipkan ya hatinya Bapak Yosef kepada almarhumah Ibu Tuti. Sekarang kita masuk ke step yang berikutnya. Seandainya saja ya, ini dari pihak penyelidik atau kepolisian, si bapak ini kan sudah diselidiki ya, disinkronkan. Begini ya. Dari ketetapan atau dari ketetapan pembicaraannya mengenai perasaannya dengan istri yang pertama, apakah menurut kamu polisi juga menangkap sebuah rasa yang begitu besar yang bernama cinta ini, ya? Cinta ini yang besar ini kepada almarhumah. Kita aja setelah aku membukakan ini, aku bisa mengerti perasaan beliau kepada almarhumah istrinya, iya kan? Istri pertamanya. Besar sekali ini cintanya. Pastinya bapak-bapak penyelidik atau bapak-bapak kepolisian juga melihat. Makanya kasus ini susah. Sabar dong, ya. Sebenarnya kita mempunyai banyak sekali hal-hal atau kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa misteri yang belum diungkap ya di belakangnya. Jadi sad story memang. Inilah kesulitan-kesulitan polisi ya, ketika beliau-beliau ini yang sudah berkompeten di dalam bidangnya, kemudian menyelidiki atau lebih ke arah yang lebih serius, gimana? Ya, kan polisi itu tugasnya bukan untuk mengancam. Ayo kamu ngaku, kamu adalah pembunuhnya. Ayo kamu ngaku, ayo ngaku nggak? Kamu ngaku nggak? Kan nggak bisa gitu, Cin. Nggak bisa gitu, ya. Jadi kan polisi itu membiarkan cerita, jadi diberi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, ya kan? Nah, nanti dihitung mundur. Nanti Anda waktu itu bulan lalu atau minggu yang lalu atau mendekati hari itu, ya kan? 3 hari yang lalu bagaimana? Dihitung mundur. Nanti hitung ke depan, seperti itu, ya. Jadi bukan tugas polisi sama sekali untuk menjudge orang, ya. Yang nanti mengadili bukan polisi, hakim yang menentukan, ya. Jadi dilihat dari sebuah kasus atau kronologinya sudah diutarakan, oh seperti ini, perasaannya seperti ini, ya pastilah polisi itu akan menemukan kesulitan-kesulitan seperti ini. Dilihat cintanya gede kok. Nah, kenapa beliau didampingi oleh seorang pengacara atau lebih? Ya karena sekali lagi supaya orang itu nggak tumbang, ya. Ya kira 10 jam, 12 jam ada di kantor polisi, ya, ditanya-tanyain. Nah, nggak menclek gitu, nggak pusing, ya, gitu. Jadi, karena masalah ini masih abu-abu, sekali lagi, even aku sendiri, misalkan mengira, atau sudah, kayaknya ini nih, please quiet, ya, keep quiet. Karena apa? Ini bukan
biarkan ini menjadi haknya penyelidik begitu loh, ya. Jadi dalam hal ini aku juga nggak mau mendahului, no, ya. Jadi maksud dan tujuanku adalah memberikan sebuah gambaran seperti itu, ya. Dari gambaran-gambaran situasi, emosi yang aku bacakan, mudah-mudahan, ya, dari pihak penyelidik atau siapapun itu, mungkin kemudian, oh iya seperti ini, menggabung-gabungkan lagi, dan kemudian semakin mendekati kepada si pelaku, kan seperti itu ya. Oke, jadi begitu aja ya, daripada nanti kelamaan. Oke, jadi kayaknya begitu aja ya. Kartu ini mau aku tutup ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu, ketika kita mengemukakan, bahasa Indonesia itu susah loh ternyata. Ketika kita mencoba mengemukakan pendapat atau memberikan satu pendapat kita, ingat ya, itu ada tipe atau ada 2 tipe atau 2 jenis orang, ya. Jadi yang tipe pertama ini adalah tipe orang yang bijaksana, ya. Nah, tipe ini ketika mendengarkan sebuah pendapat ataupun apapun ya, mendapatkan sebuah cerita, ya kan, tipe ini sering sekali lebih ke dalam ya, lebih ke dalam, yaitu merenungkan dan mempelajari atau belajar. Nah, tipe yang kedua adalah jenis orang bodoh, ya. Nah, sebaik apapun saran, sebaik apapun pendapat yang diberikan, orang ini hanya akan bisa mencemooh, ya. Apalagi mendengar, nggak mungkin. Nah, jadi dari kedua jenis ini, manakah kamu? Untuk itu kamu bisa mengenalinya dari komentar-komentar di bawah ini, ya. Oke. Sebelum aku mengakhirinya, buat kamu yang mempunyai masalah dengan problema hidup ini, ya dong, namanya orang hidup itu kan penuh dengan problema, ya kan. Kalau orang nggak punya problem, ya udah, ya selesai hidupnya, kan begitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita mempunyai problem itu, kita tahu gitu loh, jalan yang terbaik atau solusinya tuh apa sih, kan seperti itu ya. Nah, silakan datang untuk ke konsultasi sama aku, misalkan mengenai pekerjaan, mau curhat-curhat cantik sama Madam Suki, monggo ya. Terus mau tanya-tanya gebetan, misalkan nih, aku baru ingat, ada orang, nah kamu misalkan, kamu itu punya cowok, nah punya gebetan kamu itu pelit banget, Cin, gitu, pelit gitu ya, sementara dia itu punya uang. Nah, kamu bisa datang ke aku dan kamu tanya sama aku, Madam Suki, tolong dong ngeliatin duitnya itu berapa sih, gebetanku itu dia punya duit berapa, dia uangnya banyak apa enggak, soalnya dia pelit banget gitu loh, terus uang itu dibuat apa gitu, bisa diliatin. Mau dibisikin. Itu bisa banget, Cin, ya. Dan kemudian misalkan kamu punya pasangan atau gebetan, kamu tuh gimana ya, kamu tuh worry atau kamu pengen mastiin sebenarnya itu cowok aku punya cewek lagi nggak sih, atau cewek aku itu punya cowok lagi nggak sih, itu bisa banget ya. Intinya apa-apalah yang membuat kamu galau itu nggak enak kalau dipelihara, ya kan. Tapi begini, orang-orang yang datang ke aku konsultasi harus menghargai waktu aku, ya, harus booking waktu aku, karena aku lumayan juga repot kalau ditemuin ya, karena jam kerjaku seminggu hanya 4 hari, ya kan. Kalau aku nggak mood, aku nggak mau terima orang, ya. Jadi aku seperti itu orangnya. Terus orang yang misalkan dari pembacaan tadi atau konsultasi tadi sudah menemukan atau memastikan mereka pengen healing misalkan ya. Nah, untuk healing itu aku akan kasih tahu, kalian boleh percaya sama aku, tetapi terlebih dulu kalian harus datang ke dokter kalian, ya, atau ke psikolog kalian.
Nah, setelah itu semua sudah, misalkan gini, ada orang datang sama aku, dia sakit psikosomatis 10 tahun, ya, 5 tahun, 4 tahun, something like that. Kemudian aku akan bertanya, sudah ke dokter, sudah ke psikolog. Nah, itu hal penting yang aku tanyakan, ya. Ketika mengatakan sudah, oke, bagaimana perkembangannya? Kalau pengen masih mau dilanjut healingnya, aku akan bantu, ya. Jadi orang-orang yang datang dan bisa healing sama aku adalah orang-orang yang menyadari bahwa kehidupannya itu belum seperti yang ia harapkan, ya. Jadi mereka yang datang untuk healing atau ya healing ya, itu mereka juga harus menyadari dulu apa yang perlu dirubah dalam kehidupan mereka. Nah, sekali lagi, tarot ini ya bukan alat untuk melihat masa depan. Bukan. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu masa depannya. You agree with me? Tarot ini digunakan sebagai alat untuk mengembangkan diri mereka, ya. Nah, jadi kan orang Indonesia itu kan kadang mau simpelnya aja ya, maunya buru-buru gitu loh, maunya yang apaan sih gitu loh, nggak mau yang ribet gitu, ya. Nah, coba pikiran-pikiran kayak gitu itu mulai sekarang mulai dirubah lagi, ya. Ketika kita melihat sesuatu itu jangan hal-hal yang cepat-cepat, ya, atau infonya setengah-setengah. Nanti yang kamu dapat juga setengah-setengah, ya. Reader tarot biasa menamakan dirinya adalah fortune teller, seperti aku juga ya, fortune teller, atau bisa membaca masa depan. Which is kita tahu ya, reader tarot itu nggak mungkin ada orang yang bisa membaca masa depan. Nah, jadi aku kasih pengertian di sini ya. Ya, jadi untuk orang yang mengerti tarot atau orang yang bekerja seperti aku ini misalkan diri kita. B ini adalah masa depan, ya. Untuk menuju A ke B itu kamu perlu jalan alternatif, mungkin jalan A1, A2, A3, A4, A5. A1 sampai 5 ini ketika dimana kamu berada di sisi itu dan mengambil salah satunya, itu otomatis akan merubah perjalanan hidup kamu, ya kan? Nah, reader tarot itu membaca rambu. Nah, karena kita itu nggak mau yang ribet-ribet, udahlah dibilang aja membaca masa depan, udah gitu aja lah gitu. Tapi pada akhirnya ketika kamu datang ketemu dengan orang seperti aku, reader tarot, mereka lebih kurangnya akan seperti ini, ya. Jadi jangan selalu punya pikiran yang negatif dengan orang, ya. Kayak misalkan fortune teller, oh dia pasti berhubungan sama jin, ya kan. Tuh, oh dia itu pegangannya kartu. Iya, itu kartu itu musrik, ya kan. Padahal nggak ngerti, kartunya aja nggak tahu kayak gimana, ya kan. Oke, akhirnya finally aku akhiri. Tulis komentar di bawah apa yang mau kamu lihat, ya. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Jangan lupa tadi aku bilang ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu kehadiran aku. Oke? Finally, jaga kesehatan dan semoga kita selalu bahagia. Send love and light.